hamba-hamba yang ihsan, bagi hamba-hamba yang muhsin, bagi hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang beribadah, dan hamba-hamba yang muraqabatullah dalam ibadahnya. Maka dekat kasih sayang Allah kepada hamba tersebut. Ya. Kemudian beliau rahimallahu ta'ala menyebutkan, i'lam rahimakallah, ketahuilah wahal yang semoga Allah merahmati kalian. Kalimat rahimakumullah, rahimakallah ini doa. Ini doa beliau kepada murid-muridnya dan kepada setiap yang membaca tulisan beliau. Dan beginilah cara seorang guru bersikap, bermuamalah kepada murid-muridnya, mendoakan kasih sayang. Dan inilah yang diamalkan dan didakwakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wabil mu'minina raufun rahim, di dalam surah At-Taubah itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang beriman sangat lembut dan sangat penyayang. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Karena rahmat dari sisi Allah, maka Nabi kita Muhammad SAW disebut Nabiyur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim memberikan taufik kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjadi Nabi yang penuh kasih sayang. Fabima rahmatin minallah, karena rahmat dari sisi Allah kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lintalahum, engkau berbuat lin, berbuat lembut, berbuat penuh kasih sayang, penuh sikap yang lembut dan baik kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran umatnya, diantaranya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, penuh kasih sayang kepada murid-muridnya. Maka beliau doakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah yang semoga Allah merahmatimu. Ini doa, semoga Allah merahmatimu, artinya semoga Allah memberikan taufik kepadamu, mencukupi kebutuhanmu, semoga Allah memberikan engkau ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah memudahkan engkau mengamalkan ilmu yang telah engkau dapatkan ini. Ini rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beginilah mereka para ulama terbiasa mendoakan. Dan salah satu memang kebiasaannya orang-orang Jazirah Arab itu, orang muslim khususnya ya, kaum muslimin yang dari Arab atau dari sumbernya ya, dari Mekah, Madinah dan Jazirah Arab sekitarnya, kebiasaan mereka mendoakan orang setiap bertemu. Itu sudah seperti apa? Seperti adatnya, sudah seperti kebiasaan yang otomatis lisannya itu langsung mendoakan setiap ketemu. Siapa yang pernah tinggal di sana? Pak Anwar, mana Pak Anwar? Iya kan Pak? Gimana kalau ketemu Pak? Assalamualaikum, kaif halk? Sakum tayyibin, Allah yahfaz, waffaqakumullah. Begitu mereka, ahbar, tamam, kullu syai' tayyib, khair, ayul khidmah, begitu mereka selalu mendoakan. Bagaimana keadaanmu? Baik. Kaifa abna'ak, kaifa waladak, kaifa amrok, gimana anakmu, gimana ini? Semuanya baik? Alhamdulillah. Semuanya baik. Waffaqakumullah, Allah yahfazkum. Semoga Allah menjaga. Biasa mendoakan, terbiasa mendoakan. Maka lebih baik lagi kalau kita saling mendoakan seperti itu. Semoga Allah memudahkanmu, semoga Allah merahmatimu ya. Allahu yarham, misalkan yarhamuka, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah menjagamu, semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Sering kita mendoakan. Atau minimal Allah barik fikum, semoga Allah memberkahimu, barakallahu fikum, semoga Allah memberkahimu ya. Ini adalah akhlak seorang guru kepada muridnya. Maka kami sangat menyarankan ya kepada siapa saja yang berkecimpung di dunia pendidikan, apalagi pendidikan Islam, seorang guru hendaklah banyak mendoakan murid-muridnya. Begitu juga seorang ibu dan ayah, hendaklah banyak mendoakan anak-anaknya. Karena bisa jadi dari 1000 doa yang kita doakan, minimal 1 dikabulkan Allah subhanallah. Berkah buat anak cucu kita, berkah buat kelak nanti anak cucu kita. I'lam, kalimat i'lam, kalimat fil amr ya. Kalimat perintah i'lam, fa'lam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman fa'lam. Surat Muhammad ayat 19, fa'lam.
Kemudian Rasulullah SAW juga ya, ketika memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan apa? I'lam, ketahuilah olehmu, ilmuilah olehmu, setelahnya perkara yang sangat penting. Ketahuilah olehmu, fa'lam, berilmulah engkau, ketahuilah olehmu, la ilaha illallah, annahu la ilaha illallah. Setelahnya perkara yang sangat penting yaitu tauhid. Ya. Maka beliau ingin menekankan di sini di bukunya, ilam rahimakallah, ketahuilah olehmu wahai yang semoga Allah merahmatimu. Beliau ingin menyebutkan perkara yang penting yang wajib diketahui oleh kita. Apa itu? Yajibu alaina ta'allumi arba'i masail. Wajib bagi kita mengetahui 4 perkara penting. Beliau menyebutkan di sini wajib. Yang wajib di sini maksudnya wajib aini atau wajib setiap muslim mengetahuinya. Dan wajib dalam syariat kita menurut para ulama usuliyun atau fuqaha, wajib itu maknanya ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, yaitu apa-apa yang mendapatkan balasan pahala atas orang yang mengerjakannya dan akan mendapatkan iqab atau hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Ini disebut dengan wajib. Artinya kalau kita lakukan amalan ini kita dapat pahala dari sisi Allah. Kalau kita tinggalkan, Allah akan menghukum kita. Dan perkara wajib yang disebutkan di sini adalah tentang ilmu dan amal. Dan memang kaum muslimin wajib menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim. Dan wajib di sini ada 2. Wajib aini dan wajib kifai. Wajib aini maksudnya wajib setiap hamba berilmu tentang ilmu ini. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia orang Arab, mau dia orang Ajam, semua wajib selama dia muslim mempelajari ilmu ini. Disebut wajib aini. Dan ilmu apa yang wajib dipelajari secara aini oleh seluruh kaum muslimin? Seperti tauhid, syahadatain. Makna syahadatain itu wajib kita berilmu tentangnya agar diterima amalan ibadah kita. Dan ini rukun Islam yang pertama, pondasi sebelum syariat yang lainnya. Seperti salat, wajib kaum muslimin mempelajari ilmu tentang salat. Seperti puasa Ramadan, sebentar lagi puasa Ramadan. Setelah Sya'ban, Ramadan, sebulan setengah lagi. Tentang zakat fitrah, atau bagi yang punya harta yang terkena nisab zakat mal, wajib dia mempelajari ilmu tentang zakat. Bagi yang ingin melaksanakan haji, terkena kewajiban haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi manusia wajib melaksanakan haji bagi siapa yang mampu. Ternyata dia mampu, berkecukupan, wajib baginya haji, maka wajib dia mempelajari ilmu tentang haji. Ya. Kemudian bagi pedagang, wajib nggak dia belajar ilmu? Wajib berarti. Ilmu tentang apa, Pak? Al-Bayani, ada usaha apa? Nakhli Bakri, jual beli di sana. Wajib berarti pelaku perdagangannya mempelajari ilmu tentang apa? Tentang fikul bai', fikih jual beli. Pak Nur Zaman misalkan punya resto, wajib mempelajari ilmu tentang jual beli. Agar apa, Pak? Kita mempelajari ilmu tentang itu. Agar kita tidak jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan dalam jual beli. Bagi yang ingin menikah, berarti wajib dia mempelajari ilmu tentang apa? Tentang waris.
tentang nikah lah. Bagi suami ini wajib dia mempelajari ilmu tentang hubungan rumah tangganya, tentang kewajibannya, tentang hak-hak istrinya, harus dipelajari itu supaya nanti tidak menyelisih syariat, tidak terjadi kekacauan di rumah tangga, tidak terjadi perceraian ya. Kalau kurang ilmunya atau tidak mempelajari ilmunya, ini yang dikhawatirkan. Akhirnya tidak melaksanakan, tidak menunaikan hak dan kewajiban. Bagi yang memiliki harta banyak dan hendak meninggal dunia, sudah hampir meninggal dunia, maka harus itu dia belajar tentang apa? Tentang fikih wasiat, tentang fikih waris. Karena itu syariat Islam ya. Al-Imam Ahmad rahimallahu ta'ala mengatakan, yajibu an yatluba minal ilmi ma yakumu bihi dinuhu. Wajib seseorang menuntut ilmu apa-apa yang dengannya bisa tegak agamanya. Lalu ditanya mislu ayyi syai'in, seperti apa? Beliau mengatakan alladzi la yasa'uhu jahluhu, yang tidak boleh dia jahil terhadap ilmu tersebut. Seperti apa? Salatuhu, siyamuhu wa nahwu dzalika. Seperti salatnya dan puasa dan yang semisalnya. Kenapa wajib menuntut ilmu tentang salat? Karena ini amalan setiap hari yang akan dia lakukan. Setiap hari dia salat. Puasa juga Ramadan. Bagi ibu-ibu nih, mempelajari fikih haid bagi wanita itu wajib. Kenapa? Karena kalau dia tidak ada ilmu tentangnya, khawatir nanti dia jatuh ke dalam kesalahan dan jatuh dalam pelanggaran-pelanggaran syariat ya. Maka ilmu di sini yajibu alaina ta'allum arba'i masail, yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala di sini adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh seluruh kaum muslimin. Kenapa? Karena ini berkaitan tentang ilmu syar'i, ilmu agama yang harus dia pelajari. Adapun ilmu wajib kifai itu adalah ilmu yang sebagian apabila sudah mempelajarinya, maka sebagian yang lain terbebas dari kewajibannya. Yang ilmu ini, ilmu kifai ini dipelajari oleh orang-orang yang khusus, spesial, yang ingin mempelajari agama ini, mendalami agama ini. Yang orang akan meminta fatwa kepadanya, orang akan belajar agama kepadanya, orang akan meminta putusan ya, berkaitan dengan syariat Islam darinya, fatwa darinya. Inilah ilmu yang dipelajari oleh para ulama dan juga para penuntut ilmu lainnya, dari para ustadz-ustadz atau penuntut ilmu yang lain. Mereka spesial khusus mempelajari ilmu-ilmu ini, ilmu-ilmu tentang perkara-perkara yang menunjang untuk memahami syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti ilmu apa, Pak? Ada 4 ilmu utama yang harus dipelajari apabila orang ingin menempuh perjalanan menuntut ilmu agama. Yang pertama, ilmu apa yang wajib dia pelajari? Ilmu utama yang disebut dengan ilmu pokok ini. Al-usul, ilmu yang wajib dipelajari bagi orang yang ingin menuntut ilmu agama. Kalau bahasa kita, kalau kamu mau jadi ustadz, mau jadi kiai, mau jadi dai atau orang yang berkecimpung di dunia agama ya, sebagai penceramah atau dai atau ustadz atau yang lainnya, wajib dia mempelajari ilmu-ilmu ini. Apa saja ilmu tersebut? Yang pertama, ilmu tafsir, tafsir Al-Quran beserta usul-usulnya, usul tafsir. Yang kedua, ilmu apa? Ilmu hadis, syarah hadis, penjelasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ilmu apa? Ilmu akidah. Akidah. Yang keempat, ilmu apa, Pak? Ilmu fikih. Ilmu fikih, khususnya fikih ibadah, fikih muamalat, fikih jinayah dan yang lainnya. Jadi ada berapa ilmu utama yang harus dia pelajari? 4. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu akidah dan ilmu fikih. Nah, adapun penunjangnya atau wasilah untuk mempelajari ilmu ini ya, dia belajar tentang bahasa Arab, nahwu, sharaf, imla, ya. Ilmu badi ya, ilmu ma'ani, ilmu tentang sastra bahasa Arab untuk memahami kalimat-kalimat
balaghah atau kalimat-kalimat nahwu atau sharaf di dalam Al-Quran atau hadis. Kemudian di antaranya dia mempelajari ilmu apa lagi? Tentang mustalah hadis, kaidah-kaidah hadis yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian ilmu tentang usul tafsir atau ulumul Quran, tentang ilmu-ilmu Al-Quran, tentang apa? Makkiyah, Madaniyah atau asbabun nuzul. Kemudian tentang lafaz-lafaz dalam Al-Quran, tentang mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal, umum, khusus, dan yang lainnya. Ini cabang-cabangnya. Ini ilmu, ini semua termasuk ilmu faraid. Termasuk baru kemudian dia meluaskan ke ilmu-ilmu yang lainnya seperti sirah Rasul, sirah Nabi SAW, ya. Kemudian ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengan takhasus yang ingin dia perdalami. Kalau ilmu akidah, dia wajib mempelajari akidah, dan salah satunya ilmu tentang dasar ini, usul salasa, kitab tauhid, kemudian kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama salaf dan yang lainnya, ya. Ini disebut dengan wajib kifai, hanya sebagian. Kalau sebagian sudah mempelajarinya, sebagiannya gugur. Ya. Sebagian mempelajari, sebagiannya gugur. Karena ini ilmu wasilah. Ini ilmu wasilah. Hanya sebagai wasilah untuk mendapatkan ilmu sesungguhnya, yaitu pemahaman terhadap Al-Quran dan pemahaman terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW, dan perkataan atau kaidah yang dibuat oleh para ulama salaf, khususnya para sahabat, para tabi'in, dan para imam-imam yang lainnya. Dari ilmu yang dia pahami tersebut keluarlah istimbat hukum dari para ulama, fatwa dari para ulama, kemudian keluarlah di sana pendapat-pendapat para ulama tentang akidah, misalkan tentang fikih, ya, tentang ibadah, tentang muamalat, dan yang lainnya, ya. Ini adalah wajib kifai. Adapun yang dimaksud kalimat ta'allumu arba'i masail ini wajib aini, semua kita wajib mempelajarinya. Kalau yang kifai sebagian saja, sebagiannya wajib mempelajari, sebagiannya tidak wajib. Apabila sudah dilaksanakan sebagian kaum muslimin, maka sebagiannya mendapatkan tidak mendapatkan kewajiban atau tidak mendapatkan dosa apabila tidak mempelajarinya. Naam. Taib, kemudian beliau menyebutkan yajibu alaina ta'allumi arba'i masail. Wajib kita mempelajari 4 perkara. Yang pertama al-ilmu, yaitu tentang ilmu. Kemudian beliau menyebutkan ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Dan ilmu itu apabila disebutkan ilmu dalam agama kita, yang dimaksud ilmu apa, Pak? Ilmu syar'i. Secara mutlak kalau disebutkan kita harus menuntut ilmu, maksudnya ilmu apa? Ilmu komputer, bahasa Inggris, ilmu tentang teknologi, informatika, atau ilmu syar'i. Yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Jadi di sini wajib kita mempelajari ilmu syar'i, ya. Yaitu mengetahui sesuatu, idraku khitabis syar'i, memahami dan mengetahui tentang khitabus syar'i. Khitabus syar'i itu artinya firman Allah, wahyu, atau hadis Nabi SAW. Jadi wajib bagi kita mempelajari ilmu syar'i, yang ilmu syar'i itu diketahui melalui khitabus syar'i, melalui wahyu yang Allah wahyukan Al-Quran dan Sunnah. Dan apabila dia mengetahui ilmu syar'i itu idrakan wa fahimahu wa faqihahu wa aqalahu wa darabihi wa tasawwarahu, jika dia mengetahui ilmu tersebut, memahaminya, memikirkannya, kemudian dia tahu gambaran-gambaran perincian dari khitab tersebut, maka khitabus syar'i ini atau wahyu dari Allah ini, Al-Quran dan Sunnah itu, para ulama menyebutkan ada 2 bagian. Yang pertama,
berkaitan dengan khobar, berita. Kita tidak heran di dalam Al-Quran banyak berita kabar yang Allah kabarkan. Di antaranya tentang apa Pak? Kalau kita baca awal surat Al-Baqarah, kita akan mendapatkan berita tentang apa? Kisah. Kisah apa? Di awal surat Al-Baqarah itu. Ada kisah-kisah. Siapa yang suka baca surah Al-Baqarah? Kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Di ayat 30 itu kan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata para ulama tafsir makna khalifah di sini Nabi Adam alaihissalam. Karena ayat setelahnya Allah menyebutkan nama Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam semua nama-nama. Jadi khitabullah itu ada yang khabar, ada berita dari Allah. Entah itu kisah para nabi, berita orang terdahulu, entah juga tentang hari kiamat, tentang kejadian di hari kiamat, tentang surga dan neraka. Disebutkan enggak di dalam Al-Quran? Disebutkan. Seperti penghuni surga dan penghuni neraka, mereka akan saling memanggil di surat Al-A'raf. Penghuni neraka akan menyeru kepada penghuni surga, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Kata penghuni neraka, wahai penghuni surga, afidhu minal ma', berikan kami sedikit saja air yang engkau dapatkan itu. Aw mimma razaqakumullah, atau rezeki yang sudah Allah rezekikan kamu di surga, makanan-makanan dan kemewahannya, berikan kami dong. Apa kata penghuni surga kepada penghuni neraka? Qalu innallaha harramahuma alal kafirin. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan makanan minuman ini atas orang-orang yang kafir. Ini berita dari Allah. Di dunia, naam, makan minuman Allah berikan semua yang beriman dan yang kafir. Tapi nanti di akhirat, makanan dan minum ini spesial, khusus hanya orang yang beriman. Semoga kita semua mendapatkan makanan dan minuman di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebut dengan khabar, berita dari Allah. Kemudian yang kedua, khitabullah atau wahyu dari Allah itu berkaitan dengan insya. Kalimatnya insya. Maknanya apa? Perintah dan larangan. Yaitu khitabu talaba fi'li wa khitabu talabi at-tarki. Perintah untuk melakukan sesuatu dan perintah dari Allah untuk meninggalkan sesuatu. Jadi isi Al-Quran itu Pak, kalau dilihat dari sisi isinya, apakah dia hanya berita atau dia perintah dan larangan, ini pembagiannya. Yang pertama isinya berita tentang hari akhir, tentang kisah para nabi, perkara yang gaib lah. Tentang balasan orang yang beriman, balasan orang yang kafir, tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dengan umatnya, tentang Fir'aun dan Nabi Musa, tentang Zulkarnain, tentang Ya'jud dan Ma'jud, Ashabul Kahfi, itu berita semua dari Allah. Tentang kejadian hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat di Juz Amma, itu semua berita. Ada juga perintah dari Allah. Contoh perintah dari Allah apa? Perintah untuk melakukan sesuatu. Perintah apa yang pertama di dalam Al-Quran? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Ini perintah atau kabar? Ini fi'il mudhari' yang menunjukkan perbuatan yang sedang terjadi. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Orang yang beriman kepada yang gaib, yang mengerjakan salat, yang menunaikan zakat. Ini bukan perintah. Apa perintah pertama dalam Al-Quran? Mana hadiahnya? Enggak dibawa. Lupa ya, nanti kasih hadiah. Siapa yang bisa jawab? Perintah apa pertama di dalam Al-Quran? Apa? Enggak. Di awal Al-Quran. Bukan pertama wahyu turun. Di awal Al-Quran. Berarti di Al-Fatihah dan Al-Baqarah itu.
Apa bunyi ayatnya? Ahsantum barakallahu fikum. Dapat hadiah tuh. Catat ya, Ustaz. Atau panitianya nih, nanti tagih ya. Barakallahu fikum. Ya. Itu perintah pertama dalam Al-Quran, Pak. Beribadah kepada Allah. Perintah pertama dalam Al-Quran tauhid. Ya ayuhan nas u'budu. Fi'il amr, perintah dari Allah. Wahai manusia, dan khitabnya atau lawan yang Allah panggil seluruh manusia. U'budu, beribadalah kamu kepada siapa? Rabbakum, kepada Rabbmu. Siapa? Allah, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apa larangan pertama dalam Al-Quran? Kalau tadi perintah, sekarang larangan. Ya, Kang Angga? Larangan apa itu? Itu larangan tentang apa? Larangan syirik. Jadi perintah pertama dalam Al-Quran, perintah tauhid. Larangan pertama di dalam Al-Quran, larangan kesyirikan. Ahsantum barakallahu fikum. Berhadiah Kang, apa? Ustaz. Fala taj'alu lillahi andadan. Kata, jangan kalian jadikan tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui pencipta kalian Allah, yang ngasih kalian makan Allah, yang menghidupkan langit dan bumi Allah, yang menurunkan hujan Allah. Kok kalian ibadahnya kepada selain Allah gitu? Kata Allah, jangan engkau sembah selain Allah ya. Nah, ini kalimat budu perintah dan kalimat la taj'alu larangan, ini disebut dengan insya. Ini adalah wahyu dari Allah, ada tuntutan di sana. Tuntutan yang harus kita lakukan, dan ada pekerjaan atau amalan-amalan yang harus kita tinggalkan. Ini disebut dengan apa tadi, al-insya itu ya. Dan perintah Allah dalam Al-Quran, aqimis sholat, misalkan liduluki syamsi ila ghasaqil lail, tegakkan sholat, itu perintah dari Allah. Larangan dari Allah misalkan apa? Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Wala ta'kulu amwalal yatama, jangan makan harta anak yatim. Kemudian apa lagi? Larangan dari Allah. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu, dan jangan membunuh jiwa yang Allah haramkan. Itu larangan-larangan semuanya. Wala ta'kulur riba ad'afan mudha'afa, jangan kalian memakan riba. Wala ta'kulu amwalan nasa bizulmin, jangan kamu makan harta orang lain dengan cara kezolim, dengan goror, dengan yang lain. Itu larangan dari Allah. Kalau perintah ada tuntutan, kita harus jahadah, harus musara'ah, harus bersegera, harus apa? Laksanakan. Karena yang memerintahkan ini pencipta kita, pemilik langit dan bumi. Seperti perintah menjaga salat, hafizu 'ala shalawati was salatil wusta, jaga waktu salat, jaga salat dan salat asar. Kita laksanakan gitu, bergerak gitu. Kita ada upaya, ada usaha yang harus kita lakukan. Kalau larangan, jangan memakan jangan memakan harta anak yatim, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan melakukan perbuatan syirik. Sebenarnya enggak banyak usaha yang harus kita lakukan. Iya enggak, Pak? Kalau larangan, cukup kita duduk di sini di masjid, udah banyak larangan yang kita tinggalkan. Ya. Taib. Kemudian beliau menyebutkan wal amalu bi. Sebelum kita masuk tentang ilmu dan amal, ada perkara-perkara yang wajib kita ketahui tentang menuntut ilmu ini, Pak. Menuntut ilmu syar'i tadi. Menuntut ilmu ini merupakan ibadah. Ini banyak yang tidak diketahui kaum muslimin. Ya. Menuntut ilmu ini, Pak, ilmu agama ini, datang ke kajian, mendengarkan ceramah, mendengarkan penjelasan para ulama, penjelasan para ustadz, membaca buku-buku agama, mengikuti pemahaman para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, mengikuti apa yang mereka pahami, apa yang mereka imani, ini merupakan ibadah. Al-Imam
Syekh Bakar Ibn Abdullah Abu Zaid rahimallahu ta'ala dalam kitab beliau Hilyatu Talibil Ilmi tentang adab-adab penuntut ilmu. Beliau mengatakan di bab pertama bahwa usul pertama yang harus diketahui oleh penuntut ilmu, dia harus yakin annal ilma ibadah, bahwa ilmu itu ibadah. Makanya para ulama, qala ba'dul ulama, kata beliau, al ilmu sholatus sirri wa ibadatul qalbi. Ilmu ini ibadah, Pak. Jadi kita menuntut ilmu ini itu sama seperti kita beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang lain. Itu sama, ibadah. Walaupun tingkatan ibadahnya berbeda-beda tentu ya. Bahkan menuntut ilmu ini merupakan ibadah yang agung. Sampai-sampai di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala membagi mujahid, di dalam surah At-Taubah itu, Allah membagi mujahid, satu mujahid ke medan perang dengan pedang, satu mujahid ke majlis ilmu dengan kolam, dengan pena, menuntut ilmu. Dalam surat At-Taubah itu ayat ke 122, silakan antum lihat nanti ya. Allah berfirman, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan." Tidak sepatutnya orang-orang beriman itu semua pergi ke medan perang. Jihad yang syar'i tentunya ya, bukan asal-asalan jihad. Jihad yang syar'i, yang dikomandoi oleh waliul amr, melawan atau membela atau difa ya, bertahan dari serangan orang-orang kafir. Maka Allah menyuruh kaum mukminin tidak boleh semuanya pergi. Misal jumlah kaum muslimin ada 1000, enggak boleh 1000-1000-nya pergi, enggak boleh. Allah berfirman, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din." Hendaklah sebagian dari kelompok-kelompok kaum muslimin itu mereka pergi untuk menuntut ilmu. Allah bagi pasukan kaum muslimin, satu berjihad dengan pedangnya, satu menuntut ilmu, berjihad dengan penanya nanti, dengan ilmu. Untuk apa? Waliyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Supaya nanti ketika dia dapat ilmu, dia pun bisa apabila kembali ke kaumnya, kembali ke masyarakatnya, kembali ke tempat tinggalnya, memberikan peringatan, memberikan ilmu yang dia dapatkan, supaya kaum masyarakat, keluarga, kerabat dan yang lainnya mendapatkan kabar gembira dari Allah bagi iman dan amal solehnya, dan mendapatkan peringatan bagi yang bermaksiat atau meninggalkan agama Allah ya. Jadi ilmu ini ibadah, Pak. Maka wajib bagi kita, karena ilmu ini ibadah, mengetahui adab-adabnya. Sebagaimana kita sholat ini ibadah yang agung. Dan di dalam sholat ada adab-adabnya, ada kaifiyahnya, ada rukun dan syaratnya. Maka menuntut ilmu juga ada adab-adabnya, ada cara-caranya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dia mendapatkan ilmu itu. Agar dia mendapatkan ilmu dan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang Nabi SAW berdoa setiap selesai sholat fajar itu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, aku meminta ilmu yang bermanfaat. Nabi meminta kepada Allah ilmu. Dan Allah perintahkan Nabi untuk meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, dalam surat Taha. Dan katakan Muhammad SAW, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Ini menunjukkan ilmu ini, Pak. Menuntutnya, mencarinya, ibadah, memiliki keagungan dan kemuliaan. Bahkan Nabi menyebutkan orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid untuk menuntut ilmu sebagai mujahid fisabilillah. Bapak-bapak ini berangkat dari rumah, datang ke sini, ingin mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan hadis Nabi SAW. Ini bagian dari ibadah,
bagian dari menuntut ilmu. Makanya disebutkan adab-adabnya, disebutkan peraturannya, misalnya syarat-syaratnya. Hendaklah kita memuliakan majelis ilmu, karena majelis ilmu ini majelisnya para malaikat, di mana para malaikat mendatangi majelis-majelis ilmu. Malaikat sayyahun, ya, disebut dengan sayyahun atau sayyaro, malaikat yang berkeliling di muka bumi mencari majelis-majelis ilmu. Apabila mereka mendapatkan majelis ilmu, maka mereka menyeru halummu ila hajatikum, wahai para malaikat, penuhi kebutuhan kalian, karena mereka diciptakan Allah tugasnya untuk itu, mendatangi majelis ilmu, mengepakkan sayapnya, rahmat Allah turun kepada mereka. Kemudian Allah akan membanggakan orang-orang beriman yang menuntut ilmu di hadapan Mala'ul A'la al-Muqarrabun, para malaikat yang berada di sisi Allah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini majelis yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena di dalamnya dibacakan firman Allah yang maha agung, kalamullah Al-Quran, dibacakan sabda manusia yang paling agung, yang paling mulia, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah majelis ilmu, bukan hanya sekedar tawa-tawa, canda-canda, ngebanyol lah istilahnya, dan yang lain, enggak. Majelis ilmu itu majelis yang mulia, yang agung. Dibacakan di dalamnya Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Nabi. Kemudian di dalamnya juga disebutkan perintah Allah. Yang akan kita terima ini perintah pemilik langit dan bumi ini, perintah Rabb kita Subhanahu wa ta'ala. Enggak main-main, Pak. Bukan enggak bisa dibandingkan dengan makhluk, ya. Kalau misalkan kamu datang semua ke suatu tempat karena ada titah raja misal, pasti semua pada datang. Karena ada di sini dekret presiden misal, semua datang. Di sini ada memo dari jenderal, ada perintah komandan, semua datang. Takut mereka, menghormati, memuliakan pemimpin. Tapi ini enggak sama dengan makhluk, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala jaga perintahnya melalui Al-Quran dan Sunnah sampai hari kiamat kelak. Jadi ilmu ini ibadah, Pak. Makanya wajib kita memuliakannya, mengagungkannya. Karena kita sedang beribadah kepada Allah dengan menuntut ilmu. Dan apa yang kita lakukan inilah yang dilakukan oleh manusia-manusia yang mulia pertama, para sahabat. Mereka talaki, mereka duduk, mereka mendengarkan firman Allah melalui lisan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan Al-Quran. Mereka mendengarkan dengan khusyuk, mereka mengimaninya, dan mereka apabila ada perintah, apa ucapan mereka? Sami'na wa ta'na. Kalau ada berita, mereka beriman. Amanna, kami beriman ya Allah. Kami beriman dengan apa yang Kau perintahkan. Maka kita pun sama, harus memuliakan, mengagungkan majelis ilmu, mengagungkan ilmu ini, agar kita mendapatkannya dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Maka kami nasihati kepada kami dan kita semua membaca tentang buku-buku tentang adab-adab tentang ilmu. Dan banyak para ulama telah membuat buku-buku tersebut. Di antaranya tadi yang kita sebutkan, Hilyatul Talibil Ilmi li Syekh Bakar Ibn Abdullah Abu Zaid rahimallahu taala, atau Tazkiratu As-Sami wal Mutakallim ala Alim wal Muta'allim li Ibni Jama'ah li Syekh Ibnu Jama'ah rahimallahu taala, atau kitab-kitab yang lain yang disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimallahu taala Miftahu Daris Sa'ada, itu juga menyebutkan tentang adab-adab ilmu, penuntut ilmu, alim dan muta'allim. Juga Al-Imam Nawawi dalam Muqaddimah Majmu'nya itu disebutkan tentang adab-adab penuntut ilmu. Juga Syekh Utsaimin rahimallahu taala mensyarah kitab Hilyatul Talibil Ilmi, itu udah diterjemahan kalau enggak salah, tentang apa terjemahnya itu? Tentang kalau nggak salah adab penuntut ilmu itu baca gitu, supaya kita tahu tentang adab-adabnya, akhlaknya gitu, bagaimana supaya kita mendapatkan ilmu. Dan secara ringkas ya, kami akan sebutkan yang paling pokok, yang paling utama adab dalam menuntut ilmu apa, Pak? Naam. Apa? Niatnya harus apa?
Selain sungguh-sungguh apa? Sebelum sungguh-sungguh. Barakallahu fikum. Dapat hadiah ya Pak Anwar. Harus ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Karena tadi menuntut ilmu ini ibadah. Dan ibadah syaratnya harus ikhlas. Harus ikhlas karena Allah. Dan tempat ilmu itu kata para ulama wadahnya, wadah ilmu itu di mana Pak? Di hati, fil qulub. Makanya wajib penuntut ilmu harus membersihkan hatinya. Mengikhlaskan niatnya, tujuannya. Supaya dia mendapatkan ilmu yang berkah, yang bermanfaat. Yang dengan ilmu ini Allah akan tinggikan derajatnya. Dengan ilmu ini dia akan mendapatkan semua keutamaan yang disebutkan Al-Quran dan Sunnah bagi penuntut ilmu. Keutamaan penuntut ilmu itu besar Pak, agung dan sangat banyak. Di antaranya apa? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wa utul ilma darajah. Dalam surat Mujadalah, Allah akan tinggikan derajatnya orang beriman dan orang yang menuntut ilmu. Di antaranya Allah menyebutkan tentang persaksian syahadat la ilaha illallah, dirinya, para malaikat dan penuntut ilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illah huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista. La ilaha illallah wal azizul hakim dalam surah Al-Imran. Kemudian apa lagi? Keutamaan penuntut ilmu. Di dalam hadis Nabi SAW banyak. Di antaranya dalam hadis Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menjadi pemimpin di Syam, kalau sekarang di Damaskus ya, Suriah yang sekarang bebas, alhamdulillah, di Syam. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu didatangi seseorang dari kota Madinah. Lalu dia mengatakan, "Ji'tuka, aku mendatangimu wahai Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu karena balagani, sampai kepadaku annaka, bahwasanya engkau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Aku tidak mendatangimu untuk berdagang, untuk keperluan apapun yang lain, kecuali aku ingin mendengar hadis Rasulullah SAW darimu." Kemudian Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan keutamaan penuntut ilmu. Di antaranya beliau menyebutkan, qala Rasulullah SAW, ada 5 keutamaan penuntut ilmu. Yang ini disyarah oleh Ibnu Rajab rahimallahu ta'ala tentang syarah hadis Abu Darda ini. Yang pertama Pak, menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang menempuh suatu perjalanan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya perjalanan menuju surganya Allah. Dan menempuh perjalanan itu termasuk ini, mengikuti daurah, menulis ilmu, memahami ilmu, mendengarkan ceramah, mengikuti misalkan madrasah-madrasah, itu salah satu perjalanan menuntut ilmu. Atau mendatangi para ulama, pergi ke negeri-negeri yang di sana banyak para ulamanya, di Madinah, di Mekah, atau di tempat-tempat lainnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan, wa innal malaikata latadau ajnihataha ridon li talibil ilmi. Para malaikat akan mengepakkan sayapnya ridho, puas terhadap perbuatan hamba tersebut menuntut ilmu. Karena mereka diciptakan Allah untuk mencari penuntut ilmu. Menaunginya, mengepakkan sayap mereka. Kemudian yang ketiga, wa innal alim, orang yang berilmu tersebut, la yastaghfira man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hut fi jawfil ma. Semua makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi akan mendoakan mereka, memohonkan ampun kepada Allah, ya Allah, ampuni hambamu ini. Bahkan ikan-ikan yang ada di air mendoakan, walaupun kita nggak tahu bagaimana doa ikan tersebut. Jadi penuntut ilmu itu, orang yang memiliki ilmu agama ini Pak, akan didoakan oleh semua makhluk. Kemudian yang keempat, fadlul alim alal abid ka fadlil qamari lailatal badri ala kawakib. Keutamaan seorang alim ahli ilmu dengan ahli ibadah yang tidak berilmu itu bagaikan bulan purnama di malam rembulan, itu purnama di atas bintang-bintang yang lainnya. Bersinar rembulan itu daripada bintang-bintang yang lainnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima,
wa innal anbiya wa innal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa warrasul ilma. Dan para nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar, dirham, kekuasaan, tidak. Para nabi mewariskan apa? Ilmu. Kemudian Nabi SAW bersabda di akhir hadis ini, faman akhazahu, siapa yang mengambil warisan ini, ya berarti dia menuntut ilmu, mempelajarinya, menghafalnya, mentadaburinya, mengamalkannya. Siapa yang mengambil warisan ilmu ini, faqad akhadha bihazin wafir, sungguh dia telah mengambil warisan yang banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikatnya Pak, kalau kita menuntut ilmu agama ini ya, ilmu syar'i, kita itu sedang mengambil jatah warisan dari para nabi dan rasul. Dan kita mendapatkan warisan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kita ilmu, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Jadi ada berapa Pak dalam hadis Abu Darda tadi keutamaan menuntut ilmu? Kurang lebih ada 5. Yang pertama, jalan menuju surga. Yang kedua, para malaikat ridho. Yang ketiga, semua makhluk memohonkan ampun untuknya. Yang keempat, seperti bulan purnama dibanding bintang-bintang. Yang kelima, pewaris para nabi. Kalau ingin lebih mendalam lagi mengetahui keutamaan penuntut ilmu atau orang yang alim, silakan nanti baca syarah hadis Abu Darda ini yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimallahu taala dalam risalah beliau syarah hadis Abi Darda. Ya. Kemudian tidak lupa tadi, supaya kita mendapatkan keutamaan ilmu ini, hati kita, niat kita harus lurus, maka wajib kita mengikhlaskan diri untuk menuntut ilmu. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah. Siapa yang menuntut ilmu, kata Nabi SAW, yang seharusnya dia menuntut ilmu ini mengharapkan wajah Allah, kemudian tidak lain dia menuntut ilmu melainkan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia semata, maka kelak dia tidak akan mendapatkan harumnya surga. Jadi kalau ada orang menuntut ilmu, harusnya dia ikhlaskan Allah, tapi ternyata tujuan dia menuntut ilmu lain. Tujuannya untuk dunia, entah untuk mendapatkan ketenaran biar disebut alim, entah dia ingin mendapat banyak follower, entah dia ingin mendapat kekayaan dengan ilmu tersebut, atau ingin mendapatkan kekuasaan dengan ilmu tersebut, jabatan atau yang lainnya. Maka Nabi SAW menyebutkan lam yajid arfal jannah. Orang seperti ini nggak akan mendapatkan ilmu, ilmunya nggak bermanfaat, dan di akhirat dia nggak akan mendapatkan wanginya surga. Maksudnya apa enggak dapat wangi surga? Dia tidak masuk surga, nasallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan dosa yang dia lakukan tentunya ya. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan, penulis nih muqaddimahnya, yajibu alaina ta'allum arba'in masail. Yang pertama ilmu, wa huwa ma'rifatullah, ma'rifatu Nabi Muhammad SAW, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang kedua apa Pak? Al-amalu bih, beramal, mengamalkan ilmu. Yang ketiga sabru, bersabar. Yang ketiga ad-da'wah, ad-da'watu ilaih. Yang keempat as-sabru ala adza, sabar terhadap gangguan. Berdakwah dan sabar ini bagian dari amal. Bagian dari amal. Tapi disebutkan karena sangat penting. Dan amal disebutkan setelah ilmu karena
ini juga yang paling penting. Karena tujuan kita menuntut ilmu itu untuk apa, Pak? Untuk mengamalkannya. Tujuan kita menuntut ilmu, mencari ilmu, lalu kita mendapatkan ilmu untuk apa? Untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Imam atau Syekh Abdullah ibn Salih Fauzan hafizahumullah ta'ala, beliau menyebutkan, beliau ada kitab yang bagus, silakan nanti lihat ya, kitab Al-Amalu bil Ilmi Bainal Waqi'i wal Wajib li Syekh Abdullah ibn Salih ibn Fauzan hafizahumullah ta'ala, yaitu tentang mengamalkan ilmu antara kewajiban dan realita. Beliau sebutkan itu dalil-dalil dari Al-Quran tentang wajibnya mengamalkan ilmu, kemudian dari hadis Nabi SAW, dan ancaman bagi orang yang punya ilmu enggak diamalkan. Itu sangat mengerikan, disebutkan hadis-hadisnya. Bagi yang ingin memperdalaminya silakan merujuk ke buku itu. Kemudian beliau menyebutkan perkataan yang subhanallah sangat bagus sekali. Idza kanatil amwali li infaqiha, kata beliau. Kalau orang mencari harta, ngumpulin harta, tujuannya untuk apa, Pak? Untuk menafkahkannya, untuk menggunakan harta itu, iya kan? Kita ngumpulin duit untuk apa, Pak? Harta. Ya untuk menikmatinya. Bagaimana cara menikmati harta? Ya memberikan kepada anak istri kebutuhan mereka, kepada orang tua, kepada kerabat yang susah, atau kepada anak yatim, fakir miskin, atau yang lainnya. Dan juga untuk kebutuhan kita kan? Untuk kesenangan kita. Kita ngumpulin harta itu untuk itu. Untuk bisa beli ini, bisa beli itu, bisa jalan ini, ke sini, bisa menikmatin ini. Maka beliau mengatakan, fa in kana al-ilmu yuradu lil amali. Maka begitu juga ilmu dikumpulkan, ya, orang yang menuntut ilmu, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran, membaca hadis, tadi ilmu yang dipelajarinya, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu akidah, ilmu fikih, dia pelajari tentang akhlak-akhlak, tentang syarah-syarah hadis-hadis Nabi SAW. Untuk apa ilmu itu dipelajari, Pak? Lil amali bihi, untuk diamalin. Supaya ilmu ini terpancar dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau ilmu itu berkaitan dengan khobar, berita dari Allah, bagaimana cara ngamalinnya? Mengimaninya dengan seyakin-yakinnya, tidak meragukannya. Sehingga semakin kuat imannya. Kalau ternyata ilmu yang dia dapatkan perintah dari Allah untuk mengerjakannya, maka semampunya dia laksanakan, dia kerjakan. Kalau ilmu yang dia pelajari larangan dari Allah, dosa-dosa yang harus dijauhi, perkara-perkara yang wajib ditinggalkan, maka dia mengamalkannya, meninggalkannya. Karena Al-Quran diturunkan untuk hidayah, untuk diamalin. Bukan hanya sebatas untuk dibaca, atau bukan hanya sebatas kalimat-kalimat begitu saja. Al-Quran diturunkan untuk hidayah. Maka Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatsluna haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Surah Al-Baqarah itu ayat 211 kalau nggak salah ya. Orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah, mereka yatsluna haqqa tilawati, membaca Alkitab, Al-Quran itu sebenar-benar bacaan. Apa kata para ulama maksud sebenar-benar bacaan? Dia qiraah, tilawah qiraah, dia membacanya, jadikan amalan dia rutin, dia baca Al-Quran setiap hari. Dia tadabur maknanya, dia pahami maknanya. Kemudian kalau dia punya kecerdasan, punya kekuatan dalam ilmu, dalam hafalan, dia mempelajari ilmu-ilmu supaya bisa istimbat hukum dari ayat-ayat yang dia baca. Setelah itu tilawah al-amal. Setelah tilawah qiraah, tilawah fahmil makna, wa tilawah al-amal. Dia amalkan ilmu yang sudah dia pelajari. Dan keutamaan bagi penuntut ilmu yang disebutkan di awal tadi. Tadi apa saja yang akan didapatkan orang yang menuntut ilmu, Pak? Masih ingat nggak? Dari Al-Quran dulu. Allah tinggikan derajatnya. Kemudian Allah sandingkan dengan kesaksian Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Di dalam hadis disebutkan apa? Keutamaan penuntut ilmu?
Yang 5 tadi, keutamaan di dalam hadis Abu Darda, akan mendapatkan dan para nabi. Semua ini akan didapatkan, apakah hanya orang yang mengetahui saja, berilmu saja, enggak diamalkan? Dia tahu ayatnya, dia tahu hadisnya, dia tahu dalil-dalilnya, dia pintar bahasa Arab, Masya Allah, fasih. Lalu tapi dia enggak ngamalin, apakah dia dapat keutamaan ilmu ini? Lah. Keutamaan ini akan didapatkan bagi orang yang mengamalkan ilmunya. Bahkan bagi mereka yang berilmu, sudah mempelajari ilmunya, kemudian mempelajari hukum-hukumnya, dia tahu itu, lalu enggak diamalkan, apa yang akan dia dapatkan, Pak? Apalagi dia sembunyikan ilmu itu. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang terdahulu yang kita dilarang mengikuti mereka, orang-orang Yahudi, Bani Israel, yang Allah berfirman tentang mereka, ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun, kata Allah. Apakah kalian ta'muruna an-nasa bil birri, menyuruh manusia melakukan perbuatan baik, dakwah, wa tansawna anfusakum, tapi kalian melupakan diri kalian, tidak mengamalkannya. Wa antum tatlunal kitab, kalian mempelajari Alkitab, berilmu mereka. Allah menyebutkan utul ilma, orang yang Allah berikan ilmu mereka, tapi enggak diamalin. Maka celaan bagi mereka, hukuman bagi mereka. Bahkan di dalam ayat lain, mereka menyembunyikan ilmu itu, tidak mengamalkannya, Allah laknat mereka. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang yang menyembunyikan ilmu Allah, kitab yang sudah Allah terangkan kepada manusia. Ayat itu tentang kenabian Muhammad SAW, Nabi kita, disebutkan di Taurat dan Injil. Ciri-cirinya, para sahabatnya, tentang kebenaran Islam, mereka sembunyikan itu. Mereka tidak mengamalkannya. Amalannya apa? Harusnya mereka beriman kepada Rasulullah SAW dan beriman kepada dan masuk Islam. Harusnya kan seperti itu. Tapi mereka sembunyikan, maka apa kata Allah? Mereka akan mendapatkan laknat dari Allah dan laknat orang-orang yang melaknat mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu-ilmu yang tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jam berapa, Ustaz? Cukup ya? Baik, mungkin kita cukupkan ya sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan ba'da maghrib biiznillah taala. Nas'alullah salama wal afiyah wa an yuslih lana sya'nana kulla wa la yakilana ila anfusina tarfata ain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.